Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 3219121 akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input dipergunakan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi ini terjadi ketika ada distribusi barang dan jasa yang optimal, kemudian dengan mempertimbangkan preferensi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Darmanik dengan NIM 3219113 akan menjelaskan tentang efisiensi alokasi. Jadi efisiensi alokasi ini adalah di mana keadaan pasar yang efisien serta modal dialokasikan dengan cara yang paling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi efisiensi ini merupakan memproduksi suatu jasa dan barang sampai pada titik di mana unit terakhir memberikan keuntungan kepada konsumen yang sama dengan biaya produksi paling kecil atau disebut dengan paling efisien. Jadi fungsi dari efisiensi alokasi ini di mana perbandingan untuk mengukur masukan atau output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang baik juga. Dan efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang akan teralokasi maka akan mencapai alokasi yang efisien. Jadi halnya disebut dengan dapat diaplikasikan dalam operasional sebuah perusahaan menyangkut sumber daya perusahaan tersebut, atau disebut proyek investasi yang dalam memberikan perhitungan keputusan yang tepat dan kebijakan lingkungan. Aplia dengan NIM 3219122 akan menjelaskan mengenai materi efisiensi alokasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam pasar persaingan sempurna, dikatakan efisiensi jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding, di mana kondisi alokasi yang efisien, di mana tidak dapat lagi suatu individu menambah utilitinya terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan. Baiklah, selanjutnya menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi atau Pareto, efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ali ibnu Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah, yaitu janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Dari perkataan sahabat ini menjadi dasar bahwasannya ekonomi Islam melarang adanya peningkatan kesejahteraan pribadi dengan menyebabkan kesejahteraan yang lainnya menurun. Selanjutnya, menurut ekonomi Islam ini melarang adanya pelaku ekonomi yang meningkatkan utilitas pribadi dengan mengurangi utilitas pelaku ekonomi lain. Efisiensi alokasi ini menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisiensi telah tercapai. Masing-masing unit ekonomi dalam pasar pertukaran ini memiliki keunggulan modal awal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulinisa dengan NIM 3219083 akan menjelaskan lanjutan poin B, yaitu efisiensi alokasi dalam Islam. Efisiensi dalam Islam adalah suatu upaya untuk meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan output yang diperoleh dan mengelola input secara optimal tanpa ada pihak yang terzalimi. Di dalam Islam telah mengatur norma-norma yang membedakan dengan konsep konvensional, yang mana dalam Islam terdapat teori kekayaan, di mana kekayaan yang dimiliki oleh salah satu individu terdapat hak orang lain di dalamnya, sehingga tercapainya suatu kemaslahatan, yang mana dengan mengedepankan prinsip moral, kedisiplinan, keadilan, kerukunan umat, dan lain sebagainya, sehingga dapat terciptanya mekanisme dalam ekonomi Islam. Dalam
Efisiensi alokasi dalam konsep ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility lainnya. Sedangkan dalam ekonomi Islam dikatakan adil apabila tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elpinita dengan NIM 3219116 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang implementasi efisiensi alokasi dalam perbankan syariah. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari keseluruhan kinerja sebuah perusahaan. Efisiensi dalam perbankan merupakan salah satu parameter kinerja yang paling banyak digunakan karena jawaban atau kesulitan-kesulitan dalam hal hitung-hitungan ukuran kinerja bank, tingkat kesejahteraan bank maupun tingkat efisiensinya dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya yaitu dari laporan keuangan bank yang bersangkutan. Baiklah, saya Rosmeda NIM 3219115 akan melanjutkan materi, yaitu efisiensi merupakan salah satu parameter untuk mengukur kinerja mendasar pada sebuah organisasi. Efisiensi mempunyai 3 konsep dalam perbankan, yaitu efisiensi biaya, efisiensi keuntungan alternatif, dan efisiensi keuntungan. Efisiensi perbankan juga didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dalam cakupan. Yang kedua, efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi, terminologi efisiensi operator sering disamakan dengan efisiensi alokasi untuk menghormati ekonomi. Yang ketiga, efisiensi dalam skala, yaitu bank dikatakan tercapai tingkat efisiensi apabila bank tersebut dapat beroperasi dalam skala hasil yang berjalan dengan konstan. Yang keempat, efisiensi teknis, yaitu bank dapat dikatakan dengan efisiensi secara teknis bahwa kemampuan menyatakan adanya hubungan antara input dan output pada suatu produksi. Sekian dari saya.